Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjelaskan pendaftaran akun MBKM untuk mahasiswa yang saya rangkum dari buku pedoman pendaftaran program kampus mengajar. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa akun MBKM itu bisa diakses melalui laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Lalu yang selanjutnya untuk rekan-rekan mahasiswa mempersiapkan ataupun syaratnya yaitu memiliki email nantinya yang digunakan untuk registrasi akun. Yang keduanya adalah rekan-rekan mahasiswa berstatus sebagai mahasiswa di suatu perguruan tinggi yang terdaftar di PDDikti dan juga sudah memiliki nomor induk mahasiswa. Terutama kalau nanti untuk program MBKM yaitu adalah mahasiswa minimal di semester 5. Lalu ada juga beberapa syarat ataupun dokumen yang perlu teman-teman mahasiswa persiapkan nanti untuk mengisi yang namanya profile dan juga pemberkasan, yaitu yang pertama adalah KTP yang nanti untuk mengisi di data profile. Yang keduanya adalah CV daripada teman-teman mahasiswa dengan formatnya itu adalah PDF maksimal 2 MB, dan juga yang ketiga transkrip nilai juga dengan format PDF dengan maksimal filenya adalah 2 MB, dan yang ketiga adalah sertifikat pengalaman organisasi rekan-rekan mahasiswa di kampusnya masing-masing. Baik, tidak panjang lebar, untuk pembuatan akun rekan-rekan mahasiswa dapat mengaksesnya melalui laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, lalu dengan mengklik yaitu bagian ataupun tombol masuk di atas sebelah kanan. Nanti ketika sudah diklik, maka akan muncul pop-up di mana di sini ada bagian untuk pendaftaran. Di bagian bawah yang tulisan daftar berwarna biru. Kita klik daftar, lalu yang selanjutnya akan muncul form, yaitu untuk pendaftaran sebagai perannya sebagai apa. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa tinggal dipilih posisinya sebagai mahasiswa. Lalu setelah itu tinggal klik selanjutnya. Kalau misalnya sudah selanjutnya, nanti akan dibawa ke form, yang mana form ini terdiri dari 3 form. Yang pertama, form untuk informasi akun. Ini yang perlu diketahui ataupun perlu ditulis oleh teman-teman untuk diingat, yaitu yang harus dimasukkan email dan juga kata sandi yang nanti digunakan ketika akan login ke akun MBKM. Maka tinggal dimasukkan saja emailnya dan juga kata sandinya. Untuk kata sandi ini minimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan juga angka. Setelah diisi, nanti rekan-rekan tinggal memilih tombol selanjutnya. Nanti di form yang kedua yaitu akan memasukkan data. Nah, di sini data terkait yang pertama adalah perguruan tinggi asal dimasukkan, lalu program studi, yang ketiganya adalah nomor induk mahasiswa, yang keempatnya adalah nomor induk kependudukan, dan yang kelimanya adalah tanggal lahir. Setelah itu tinggal di checklist. Dengan ini saya menyetujui ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi daripada akun MBKM ini. Setelah itu lalu tinggal diklik tombol selanjutnya, maka akan dibawa ke form yang ketiga. Ini untuk memvalidasi apakah data benar-benar sudah sesuai atau tidak. Ini silakan teman-teman dicermati kembali untuk identitas, nama, tanggal lahir, NIM, perguruan tinggi, dan juga program studi. Nah, juga kalau misalnya nanti ada kesalahan data, karena ketika di form 3 ini, aplikasi akun MBKM akan sinkron dengan PDDikti. Nah, sehingga ketika ada kesalahan data, maka akan muncul pop-up data itu yang diinputkan terdapat kesalahan. Kalau misalnya sudah, tinggal kita klik tombol selanjutnya, maka akan muncul informasi untuk teman-teman segera mengecek ke email yang tadi didaftarkan. Karena nanti di dalam email tersebut akan muncul ataupun akan ada pesan verify to aktivasi akun daripada
Kampus Merdeka. Nah, di sini nanti rekan-rekan mahasiswa tinggal diklik saja bagian link yang ditulis dengan warna biru. Tinggal diklik nantinya untuk konfirmasi aktivasi daripada akun MBKM. Nah, setelah itu nanti akan dibawa ke halaman awal Kampus Merdeka. Di sini, rekan-rekan tinggal memasukkan email dan juga kata sandi yang tadi didaftarkan untuk masuk ke akun MBKM. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, lalu login masuk. Kalau misalnya sudah berhasil, berarti rekan-rekan mahasiswa sudah berhasil untuk mendaftarkan di akun Kampus Merdeka ataupun aplikasi MBKM. Nah, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu yang kedua, yaitu melengkapi profil daripada user ataupun profil dari akun mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada 4 bagian form. Yang pertama, untuk kelengkapan profil, di sini tinggal dimasukkan saja sesuai dengan KTP, yaitu agama, dan juga menginputkan informasi akademik ataupun asal lulusan daripada sekolah SMA ataupun SMK sederajatnya. Nah, lalu yang selanjutnya, kalau misalnya sudah diisi, tinggal diklik tombol selanjutnya. Nanti di form yang kedua untuk profile, di sini rekan-rekan mahasiswa harus memasukkan satu adalah nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini harus nomor ponsel yang aktif. Kenapa? Nanti karena ketika rekan-rekan mahasiswa melamar di program MBKM, contohnya misalnya kampus mengajar, nanti nomor ponsel tersebut itu akan digunakan untuk dimasukkan ke grup Telegram ataupun grup sosial media daripada program tersebut, sehingga harus diisikan dengan nomor ponsel yang aktif. Lalu yang selanjutnya adalah ini sesuai dengan KTP, yaitu provinsi, lalu kota, kabupaten, kecamatan, desa, kode pos, alamat, dan semua data ini ya kan ya boleh diisi sesuai dengan KTP. Ataupun misalnya tidak sesuai dengan KTP tetapi sekarang domisilinya karena tidak sesuai dengan KTP, berarti ikuti dengan yang didomisili. Nah, ini pun akan berpengaruh ketika nanti teman-teman akan mendaftar ke program MBKM, contohnya adalah kampus mengajar. Tinggal checklist saja alamat KTP sama dengan alamat domisili, lalu tinggal diklik tombol selanjutnya. Nah, nanti akan masuk ke form yang ketiga tentang kelengkapan profil, yaitu mengisikan yang namanya kontak darurat. Nah, di sini rekan-rekan bisa memasukkan misalnya untuk kontak daruratnya yaitu orang tua. Nah, berarti tinggal diisi di sini nama orang tuanya siapa, ayah ataupun ibu, nanti hubungannya ini sebagai apa, lalu masukkan nomor handphone orang tua rekan-rekan semuanya. Lalu kalau misalnya sudah diisi, lalu kita klik tombol selanjutnya. Nah, di form yang terakhir untuk kelengkapan profil adalah akun daripada sosial media. Nah, ini juga sangat penting di program MBKM ini karena berbagai macam program itu biasanya akan menilai daripada ataupun mereview daripada akun media sosial rekan-rekan mahasiswa. Ya, contohnya ketika melamar ke program magang ataupun program kampus mengajar, itu biasanya akan dilihat juga untuk sebagai kriteria penilaian ketika mengikuti program-program tersebut. Apabila tidak memiliki sosial media, boleh juga untuk dikosongkan. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Maaf, bukan 3 pilihan, tapi 3 sosial media yang bisa dimasukkan. Nah, lalu kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal klik tombol selesai. Nah, berarti untuk kelengkapan data profil dari 4 langkah yang tadi, data pribadi, kontak darurat, dan juga akun media sosial juga itu berhasil disimpan di akunnya MBKM rekan-rekan semuanya. Nah, yang tidak kalah penting juga di sini ternyata untuk profil ada kelengkapan yaitu rincian rekening bank. Nah, ini juga perlu rekan-rekan isi, berarti
untuk rekening bank. Kenapa? Karena berbagai macam program di MBKM, salah satunya ada reward ataupun transport untuk rekan-rekan mahasiswa. Nah, biasanya itu akan langsung ditransfer ke rekening rekan-rekan mahasiswa yang dimasukkan di profilnya rekan-rekan mahasiswa di akun MBKM. Nah, berarti ini pun bisa kita isi untuk rincian rekening bank. Tinggal diklik saja, nanti akan ada form untuk pengisian rekening banknya. Nama banknya apa, dipilih menyesuaikan, lalu nomor rekening dan juga atas nama rekening. Kalau sudah, berarti rekan-rekan tinggal simpan perubahan. Nah, nanti kalau misalnya sudah simpan perubahan, berarti terima kasih data sudah tersimpan. Itu untuk langkah yang kedua. Setelah melakukan registrasi akun dan juga yang keduanya adalah pengisian data profile. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah kelengkapan dokumen. Nah, kelengkapan dokumen ini bisa diisi kapanpun, boleh kalau misalnya ini untuk kelengkapan dokumennya seperti CV, sertifikat, dan juga dipersiapkan, boleh nanti kapan-kapan kita login kembali untuk di akun ini. Nah, apabila sudah siap, rekan-rekan harus melengkapi dokumen tersebut. Nah, ketika tinggal dipilih saja untuk di menu lengkapi dokumen, nanti akan muncul yang pertama di sini untuk kelengkapan dokumen, yaitu CV ataupun kurikulum vitae daripada rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa membuatnya dan disimpan dengan .pdf dengan ukuran maksimalnya adalah 2 MB. Tidak ada format baku untuk kurikulum vitae, tapi disarankan yang ringkas, padat, dan juga jelas yang menggambarkan itu adalah kurikulum vitae-nya rekan-rekan mahasiswa. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah transkrip nilai. Nah, di sini juga untuk transkrip nilai bisa rekan-rekan dapatkan dari program studi ataupun fakultas rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sama, ini formatnya PDF dengan maksimalnya adalah 2 MB. Dan yang ketiga adalah sertifikat pengalaman organisasi di kampus, misalnya mengikuti untuk organisasi himpunan mahasiswa, BEM, dan yang lainnya. Ini pun bisa diuploadkan dengan maksimal filenya adalah 5 MB. Kalau misalnya sudah, tinggal klik tombol simpan. Sampai dengan proses ini berarti rekan-rekan sudah selesai untuk pembuatan akun MBKM, pengisian data profile, dan juga kelengkapan dokumen yang lainnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, berarti rekan-rekan bisa mengikuti berbagai macam program yang ada di kampus Merdeka. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk langkah-langkah pembuatan akun MBKM untuk mahasiswa. Terima kasih dan semoga bermanfaat.